Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali atau bertemu kembali anak-anakku sekalian, kelas 11 Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 9 Garut. Apa kabar semuanya? Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mana pembelajaran kita akan membahas tentang materi sebelumnya dan akan membahas juga materi yang akan datang atau yang sekarang. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan, sudah memberikan materi di pertemuan yang kedua ya. Bisa dilihat di Google Classroom sebelumnya. Yaitu materi tentang teori tentang robot itu sendiri. Karena mata pelajaran kita adalah pengendali sistem robotik. Jadi pengendali sistem robotik itu adalah pengendalinya apa saja, nanti mulai dari mekaniknya sampai kepada elektroniknya. Baik, yang pertama kita sebelum masuk ke penjelasan tentang apa itu pengendali sistem robotik, kita harus mengenal dulu apa itu robot ya. Oke. Sebenarnya kita sudah sering mendengar tentang kata robot ya. Jadi robot itu adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik. Alat mekanik itu, maksudnya mekanik itu adalah gerak ya, mekanis, artinya sebuah alat yang dapat bergerak atau difungsikan untuk gerak. Contoh alat mekanik itu ya seperti misalnya yang sederhana alat mekanik. Contohnya dongkrak itu alat mekanik. Contoh alat mekanik lagi apa? Ya misalnya pintu itu bisa digerak-gerak itu ya. Contohnya gagang pintu ya, itu kan alat mekanik. Jadi robot juga adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik. Jadi tugasnya fisik, baik dengan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program yang didefinisikan terlebih dahulu atau yang disebutnya kecerdasan buatan. Jadi robot bahasa sederhananya adalah sebuah alat yang bisa melakukan tugas fisik, sebuah alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik baik dengan kontrol manusia atau dikendalikan manusia maupun menggunakan program yang telah didefinisikan atau kecerdasan buatan. Itu saja ya untuk definisi robot. Kalian pahami, tidak harus dihafal tetapi harus pahami saja. Jadi robot itu adalah kata kuncinya yang pertama adalah sebuah alat mekanis, kemudian yang dapat melakukan tugas fisik. Kata kunci kedua, kata kunci ketiganya adalah yang dapat dikendalikan oleh manusia atau dikontrol oleh manusia ataupun menggunakan kecerdasan buatan atau menggunakan sebuah program yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Istilah robot berawal dari bahasa Ceko katanya ya. Robota yang berarti pekerja atau kuli yang tidak mengenal lelah atau bosan. Ini bahasa Ceko dari negara Ceko. Robot biasanya digunakan untuk tugas yang berat, berbahaya, pekerjaan yang berulang dan kotor. Ini misalnya contoh robot, misalnya robot untuk mengambil atau contohnya mengambil sebuah bahan kimia, dan bahan kimia itu kalau diambil oleh manusia mungkin si kimianya bisa bisa menyebabkan reaksi yang dapat menyebabkan rusaknya kulit kita atau menyebabkan si reaksinya ketika kehirup oleh hidung kita akan membuat kita meninggal dan lain-lain. Jadi itu bisa menggunakan robot. Nah, biasanya kebanyakan robot yang industri ya digunakan dalam bidang produksi. Nanti kita bisa lihat ya, contoh penggunaan robot lainnya termasuk untuk membersihkan limbah beracun, tuh kan, membersihkan limbah beracun, penjelajahan bawah air dan luar angkasa, pertambangan, pekerjaan. Contohnya pekerjaan itu search and rescue ya. Jadi mencari dan menolong, misalnya kita mencari orang hilang di jurang, itu bisa menggunakan pencarian menggunakan robot, salah satunya menggunakan drone atau robot terbang. Oke, sampai sini dulu mungkin search and rescue. Dan untuk pencarian tambang, jadi contohnya untuk di daerah bebatuan itu bisa menggunakan robot untuk mencari mineral atau tambang yang nanti dapat ditambang oleh manusia, misalnya mencari timah, tembaga, emas dan lain-lain.
Belakangan ini robot mulai memasuki pasaran konsumen. Jadi sekarang robot itu bisa dijadikan konsumen. Pasaran konsumen itu artinya bisa dibeli oleh konsumen untuk dipakai di kehidupan sehari-hari. Di bidang hiburan, misalnya alat pembantu rumah tangga, nanti robot pembersih ya, seperti penyedot debu dan pemotong rumput. Nih yang di pinggir adalah gambar contoh robot sebagai hiburan ya. Ini namanya robot humanoid. Jadi humanoid itu adalah jenis robot yang menyerupai bentuk manusia. Karena robot itu kan ada yang seperti seperti laba-laba dan lain-lain. Nah, ada yang seperti mobil pakai roda, ada yang pakai kaki. Ini seperti manusia, bisa berdiri menggunakan 2 kaki. Oke, kita contoh ya, perhatikan robot yang pertama. Tadi adalah pekerjaan orang biasanya kebanyakan kotor. Nah, ini contoh untuk pembersihan limbah beracun. Penjelajah bawah air, maaf nih tadi kelewat. Ini penjelajahan bawah air dan luar angkasa, pertambangan, pekerjaan search and rescue. Oke, kita misalnya yang sudah Bapak perlihatkan sebelumnya ya. Sekarang robot yang canggih ya. Ini buatan Boston Dynamics. Ini bukan hanya kontrolnya saja yang canggih, melainkan sisi mekanisnya juga sangat canggih ya. Ini Boston. Nah, mereka sekarang punya 2 robot yang diunggulkan. Yang pertama itu, sebentar Bapak cek dulu. Nah, yang pertama namanya Spot dan yang kedua adalah namanya Atlas ya. Kita kan sudah melihat ya yang Atlas, contoh-contoh nih yang Atlas. Nih, kita lihat. Contoh yang Atlas. Lihat nih yang Atlas. Canggih banget lihat. Lihat dari sisi mekanisnya ya. Loncat-loncat tetapi ini tetap bisa seimbang. Ini kan luar biasa sekali. Itu namanya Boston Dynamics ya, namanya ini nama robotnya Atlas. Nih contoh lagi parkour yang kedua, ini robot tapi bisa parkour ya. Bapak aja nggak bisa parkour. Lihat keren banget. Bahkan ini robot tuh gerakannya udah mulus banget. Kedepannya bisa saja robot ini bisa dijadikan tentara nanti. Jadi tentara ini menggunakan robot-robot ini. Kedepannya perang jarak dekat itu bisa saja di depannya itu robot. Lihat itu bisa seimbang sekali ya, keren banget gitu. Ini kan berarti di sini nih di kaki mekanisnya ini sudah benar-benar menggunakan hukum fisika yang sangat baik gitu ya. Nah yang kedua adalah contohnya, lihat nih. Ini Boston Dynamics robot yang ketiga. Katanya tuh robot untuk logistik nih. Bayangkan jika robot mengerjakan untuk logistik katanya. Tuh lihat. Dengan keseimbangan yang sangat baik, padahal cuma 2 roda ya. Tapi bisa seimbang tuh. Tuh robotnya kan memilah-memilih nih di industri nih. Ini implementasi benar di industri. Contoh memilah dus atau merapikan barang-barang yang di dalam dus untuk diangkut. Tuh, ini memasukkannya ke konveyor. Ini kan keren sekali ya. Oke, selanjutnya robot Spot nih. Lihat. Ini Spot. Nih, ini robot Spot itu robot berbentuk anjing. Fungsinya bisa banyak, lihat. Contohnya di sini dia tuh. Tuh kan kita manusia cuman di balik layar, misalnya ini akan membentulkan
gas yang bocor di sebuah apa namanya ya, di sebuah instalasi gas. Yang mana gas itu kalau bocor kan manusia bisa berbahaya kehirup. Kalau ini kan sama robot lebih aman. Hello and welcome to the Boston Day. Mana spot tadi ya, spot. Nah, contoh ini nih. Ini robot spot. Oh, kan bisa digunakan di mana saja. Contohnya digunakan di kehidupan sehari-hari. Bisa digunakan membersihkan pakaian yang berantakan. Wih, canggih ya tuh. Bisa bisa senam tali. Bisa begitu ya. Keren nih. Membuka pintu bisa. Bahkan membuka pintunya itu kan bukan didorong ya, ini yang membuka ditarik, itu bisa juga. Ini contoh apa? Ini ini nih apa, menyalakan tuas, misalnya listrik ya, atau lampu. Jadi banyak sensornya, banyak kameranya. Nah ini kan tuh mengalirkan air, apa, menyalakan keran ya, dan lain-lain. Ini menggali bisa, menanam menanam ini ya, menanam bibit pohon nih. Keren banget. Bawa batu. Duh, bahkan menggambar juga bisa ya. Lihat, dan tulisannya bagus, Boston Dynamic. Keren ya. Nah, itulah contoh-contoh robot yang berguna di kehidupan sehari-hari. Contohnya robot ini drone. Sekarang kan drone yang banyak ini ya, yang banyak terkenal, atau sekarang kita sudah banyak melihatnya. Contoh drone penggunaannya untuk agrikultur nih. Ini contohnya drone yang baik itu DJI ya. DJI for agrikultur misalnya. Nah, lihat nih. Jadi misalnya drone ini kan termasuk robot dikendalikan oleh manusia, sebuah alat mekanis yang memiliki tugas apa namanya, fisik. Ini contohnya di Cina udah diimplementasikan nih. Jadi misalnya beberapa hektar untuk menyiram tanaman, menyiram air atau menyiramkan nutrisi, itu bisa menggunakan drone. Ini fungsinya salah satunya untuk pertanian. Dan drone itu kan banyak sekali untuk kamera, wartawan dan lain-lain.设置好喷洒参数和作业模式，上传到纸保无人机以后，就能开始自动作业。操作简单，而且效率很高。我们一天能完成400-500亩的作业。Ini kan bisa membantu pekerjaan. 有的田块不平整，手动调整高度很难，经常会喷洒不均 Kalau 匀。 di apa namanya, disiram air harus menggunakan 飞的 pompa 时 biasa 候 kan, 可以 wah 自 ini 动 luar 定高 biasa sekali, 完全不用 pasti 担心掉 lama. 高影响喷洒质量。 Ini kan bisa 最终的 otomatis. 喷洒效果是最重要的。MGES 配备了双水泵，可以分别控制前后2对喷头，比 MGE 的喷洒精度更高。喷洒速度和飞行速度是联动的，飞行速度不稳。 Nah, ini untuk pertanian. Nanti bisa dilihat lagi ya di YouTube, namanya DJI Agriculture. Misalnya DJI, nih DJI namanya DJI ini. DJI Mavic Pro misalnya ya. Ini DJI Mavic Pro itu misalnya untuk pekerjaan orang-orang yang misalnya untuk mengecek gas di tambang, mengecek listrik ya, dan lain-lain.
Ini luar biasa nih. Mana ya? Mavic 2 Pro for engineer, for mapping misalnya ya. Gini ya. Nah, ini contohnya. A simple tap of a button. Kita dari awal ya. At DJI, true innovation is seeing the bigger picture. Every iteration is the culmination of all that we do to bring you the very best. Here's everything you've been waiting for Ya, and contoh ini for beyond. mapping ya, untuk mapping. This Ini is bisa digunakan Mavic juga 2. kan untuk wartawan. Tuh, lihat. Ini bisa The digunakan aircraft untuk comes in orang two yang new berolahraga editions, supaya Mavic mengikuti 2 dia Pro ya. and Mavic 2 Zoom. Both cameras utilize DJI's latest 3-axis gimbal technology, ensuring smooth, stable footage in any situation. Nah, drone ini kan termasuk robot. Mavic 2 Pro commands a powerful 1-inch sensor, offering you greater image quality with superior light and color performance. Co-engineered with Hasselblad, the new camera houses an adjustable aperture lens for more control over your lighting environment. Capture stunning aerial photos at 20 megapixels with extreme detail. Mavic 2 Pro supports a 10-bit D-Log M color profile that yields higher dynamic range for more flexibility in the grading room. Ini contoh untuk mapping ya. Mavic 2 Mapping Zoom area, is kita all tinggal about melihatnya dynamic saja ya. perspective with a 2x optical. Nah, itu banyak sekali kegunaan untuk robot. Ini, Bapak ingat lagi nih. Robot untuk ini ya, pembantu rumah tangga, misalnya penyedot debu dan pemotong rumput nih. Ini ada nih. Robot penyedot debu. Nah, ini robot nih. Ya. Banyak sekali nih. Nih, contohnya ini. Xiaomi, ini dari Xiaomi nih. You're trying to build something great, something that matters. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya Smart Connection Kit. Ini robot penyedot debu ya. Lihat, keren banget. Ini salah satunya salah satu robot yang digunakan untuk konsumen umum ya, bagi kita. Jadi pekerjaannya lebih kepada di rumah. Ini kan menyedot debu dan lain-lain, enak. Oke. Itu ya salah satunya fungsi robot. Nah, saat ini tidak ada orang yang tidak mengenal robot, pasti semuanya mengenal robot. Namun pengertian robot tidaklah dipahami secara sama oleh setiap orang. Sebagian membayangkan robot adalah suatu mesin tiruan manusia humanoid. Jadi sebagian orang berpikiran bahwa robot itu ya harus bentuk seperti manusia. Nah, meski demikian humanoid bukanlah satu-satunya jenis robot, padahal robot itu jenisnya banyak. Intinya robot itu ya dari beberapa pengertian itu menurut Kamus Oxford adalah sebuah mesin yang mampu melakukan serangkaian tugas rumit secara otomatis, terutama yang diprogram oleh komputer. Oke, itu hanya lebih ke pengertian. Oke, konstruksi robot nih. Robot memiliki berbagai macam konstruksi. Konstruksi itu bentuk. Di antaranya adalah robot mobile, bergerak, robot manipulator, yaitu tangan. Nah, robot tangan, Bapak keingetan nih. Robot tangan itu seperti ini. Kalau robot mobile bergerak ya seperti tadi yang robot anjing Spot ataupun si Atlas itu humanoid sama. Contohnya nih. Tesla. Maksudnya Tesla assembly ya. Nah, lihat. Contohnya nih Tesla itu kan mobil produk untuk mobil-mobil listrik ya. Mobil-mobil listrik. Nah, di dalam factory itu di dalam pabriknya juga canggih menggunakan banyak robot. Tadi jenisnya adalah robot manipulator, yaitu salah satunya robot tangan. Misalnya ini ya. Nah, ini.
Ini pabriknya Tesla. Tesla itu sekarang mobil listrik yang paling bagus ya, dan paling banyak penjualannya di dunia. Lihat tuh kan tangan-tangan robot. Dan makanya kita harus bisa bersaing itu sekarang, karena kebanyakan mungkin pabrik Toyota dan lain-lain bisa menggunakan tangan manusia, tapi kebanyakan kedepannya menggunakan robot. Jadi manusia sebagai operator. Lihat tuh tangan robot. Tuh kan? Itu contoh untuk memasang dashboard mobil di depan. Itu menggunakan robot. Memasang atapnya. Ini contoh untuk ini adalah intinya. Oh, ini memasang rangka-rangkanya ya. Memasang kerangkanya. Jelas sama dia sendiri ya. Intinya ini menggunakan tangan robot ya, yang luar biasa. Itu robot tangan. Robot humanoid adalah robot yang berbentuk seperti menyerupai manusia. Flying robot terbang, contoh drone. Robot berkaki. Robot berkaki itu contohnya tadi robot anjing sama robot berkaki atau robot laba-laba. Robot jaringan ini adalah robot apa ya, robot jaringan. Coba kita cek lagi di sini. Robot jaringan apa? Robot jaringan. Robot jaringan. Apa ya robot jaringan? Wah, Bapak kurang paham nih. Robot jaringan. Coba kita klik dulu. Robot jaringan adalah pendekatan baru untuk melakukan kontrol robot menggunakan jaringan internet. Oh iya, jadi maksudnya sama saja apapun itu robot, tapi dikontrolnya menggunakan jaringan. Robot animalia, robot yang seperti hewan, menyerupai hewan untuk konstruksinya, misal seperti anjing, seperti laba-laba, seperti kupu-kupu dan lain-lain. Cyborg. Nah, cyborg itu adalah, jadi cyborg itu robot sebuah hal dengan bagian tubuh organik sekaligus biomekatronik. Istilah tersebut dicetuskan pada 1960. Jadi cyborg itu misalnya ya robot tetapi bentuknya seperti makhluk hidup ya. Jadi misalnya perpaduan antara biologi dengan mekanik. Kalian juga mungkin lihat Terminator dan lain-lain, di dalamnya mesin tetapi bisa dibungkus sama kulit, itu cyborg namanya. Robot medis. Jadi robot medis itu adalah robot untuk misalnya membantu medis itu kesehatan manusia ya, membantu untuk diagnosis atau mengobati dan lain-lain. Karena banyak juga sekarang operasi menggunakan robot ya. Jadi dokternya bisa di luar, dia menggunakan VR atau menggunakan virtual reality yang kacamata VR itu ya. Kemudian dia misalnya robotnya sedang jauh karena mungkin ada sedang tugas di luar kota, dia bisa mengoperasi menggunakan robot. Nah, dalam budaya populer ya ada juga konsep humanoid atau robot seks ya. Jadi ini maksudnya Bapak menyampaikan sekarang keadaan memang ada robot yang digunakan untuk seks ini di beberapa, seperti di Jepang dan lain-lain, di Eropa banyak. Penentang konsep tersebut telah menyatakan bahwa pengembangan robot seks adalah hal yang salah secara moral. Jadi banyak orang mengatakan bahwa pengembangan robot seks itu salah secara moral atau etika. Mereka berpendapat bahwa perangkat semacam itu akan berbahaya secara sosial dan merendahkan wanita dan anak-anak. Oke. Itu ya tentang robot. Mungkin demikian dulu yang dapat Bapak sampaikan. Bapak lebih menjelaskan kepada materi yang sebelumnya Bapak berikan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak dan memakai masker, menjaga jarak dan apa ya satu lagi? Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.